Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga kalian tetap sehat walaupun belajar dari rumah. Anak-anak, kali ini kita sudah masuk ke tema yang kedua. Pada tema kedua, muatan pelajaran IPA, hari ini kita akan membahas mengenai organ pernafasan hewan dan manusia. Untuk itu, Pak Guru harap kalian semangat dalam menyimak video pembelajaran berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya yakni bernafas. Selain manusia, hewan juga mengalami pernafasan yang setiap jenisnya berbeda-beda. Pada hewan yang pertama, kita akan membahas tentang organ pernafasan cacing. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing yang basah dan berlendir itu akan memudahkan cacing untuk mengambil oksigen. Oksigen yang masuk akan diikat oleh hemoglobin atau sel darah merah pada cacing, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa pembakaran tersebut akan mengeluarkan karbon dioksida. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat-tempat yang lembab dan basah. Hewan yang kedua yakni serangga. Serangga memiliki alat pernafasan yang disebut trakea. Trakea adalah alat pernafasan pada serangga yang berfungsi untuk mengedarkan udara atau oksigen ke seluruh bagian dari serangga. Kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida melalui pori-pori kecil yang disebut spirakel. Nomor 3 yakni ada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak di belakang mulut, berwarna merah muda dan selalu lembab. Prinsip kerja insang itu bersamaan dengan mulut. Yang pertama, apabila mulut terbuka, maka insang akan menutup. Disitulah air akan masuk. Kemudian yang kedua, apabila mulut tertutup, insang akan terbuka. Saat itu terjadi penyerapan oksigen dan insang akan mengeluarkan karbon dioksida. Hewan yang nomor 4 yakni amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yakni di darat dan di air. Contoh hewan amfibi adalah katak. Katak bernafas menggunakan insang dan paru-paru. Pada saat fase kecebong, katak akan bernafas menggunakan insang. Kemudian setelah dewasa, katak akan bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat gelembung-gelembung udara yang berfungsi mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Permukaan kulit katak yang selalu basah ini akan mempermudah penyerapan oksigen dari dalam air. Jenis hewan yang nomor 6 yakni ada burung. Burung atau aves menggunakan paru-paru untuk bernafas. Burung akan menghirup udara melalui lubang hidung yang letaknya di pangkal paruh bagian atas. Setelah itu, udara akan masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan trakea. Disinilah terjadi percabangan udara, yakni di paru-paru dan di kantong udara. Pada saat burung tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Dan apabila burung terbang, burung tidak bernapas, akan tetapi menggunakan kantong udaranya untuk membantu pernafasan saat di udara. Jenis hewan yang nomor 7 yakni ada mamalia.
Mamalia disebut juga hewan yang menyusui. Mamalia dibedakan menjadi dua, yakni mamalia darat dan mamalia air. Pada hewan mamalia darat akan bernafas menggunakan hidung, kemudian udara dilanjutkan ke pangkal tenggorokan, dan terakhir masuk ke dalam paru-paru. Kemudian udara akan diserap dan diikat oksigennya, kemudian dikeluarkan. Pada mamalia air, lubang hidung ini terdapat katup. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam hidung saat berenang. Kemudian sesekali hewan mamalia air akan muncul ke permukaan untuk mengambil nafas atau mengambil udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya pada paus, lumba-lumba, dan ikan dui. Nah, anak-anak, demikianlah tadi video pembelajaran mengenai alat pernafasan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apakah kalian sudah paham mengenai alat pernafasan hewan-hewan tersebut? Apabila belum paham, silahkan dibuka kembali buku atau catatan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.